Halo sahabat, di sini kita ada tanaman manggis berbuah ini ya. Satu-satunya ini ternyata ada buah manggis yang kecil. Oke, di sini di kandang sapi kita ini ada pohon manggis yang cukup tinggi ya. Ini tanamnya tahun 2000 ini. Sudah 25 tahun ini. Di samping kandang sapi. Nah, kali ini kita kembali berbagi informasi tentang aktivitas kita. Aktivitas di kandang. Tentang breeding. Dimana kalau kita breeding itu kita mencari anakan atau pedetan supaya kita selalu setiap tahun itu biasanya mendapatkan pedetan dari satu ekor indukan yang kita sudah keluarkan itu ya. Jadi kita di sini akan berbagi informasi tips kita merawat pedetan. Jadi ini pedetan kita sudah berumur 200 hari. Jadi 200 hari ini kita sapih. Pada umumnya sapi pedetan itu paling bagus kira-kira berumur 6 sampai 8 bulan sudah kita sapih ya. Jadi ini sudah lebih dari 6 bulan dan kita lihat dia itu sudah bisa makan rumput dan sudah kita berikan pakan campuran. Kita tambahkan dengan polar dan air sambil kita memenuhi air minum, karena kita ketahui kalau dia masih sama induknya dia tuh masih menyusu ya. Jadi kita ini standby, kita berikan air, kita tambah dengan pakan polar. Jadi teman-teman, untuk tentunya ini adalah informasi secara nyata untuk kita bagikan. Biasanya kita usahakan setelah 3 bulan itu indukannya sudah minta kawin, tapi hingga sekarang ini sudah 6 bulan nih belum kita menemukan ciri-ciri birahi. Jadi kita untuk perawatannya ini supaya nanti indukannya kita cepat minta kawin, jadi kita sapih anaknya supaya dia tuh induknya itu tidak terlalu kurus, karena dia tuh kalau masih menyusui dia tuh akan banyak nutrisinya ke air susu untuk anaknya. Jadi sekarang ini kita kembalikan untuk pertumbuhan induknya supaya nutrisinya cukup untuk menormalkan reproduksinya supaya subur ya tentunya. Karena kita ketahui supaya cepat subur itu tentunya kita harus meningkatkan asupan gizi untuk induknya. Jadi ini pedetannya umurnya 200 hari sudah kita sapih untuk kita mengejar ketinggalan kita sudah lebih dari 6 bulan kita belum menemukan penampakan dari induknya mau kita carikan pejantan. Tentunya ini untuk teman-teman supaya setahun itu memiliki pedetan seharusnya minimal 3 bulan itu sudah kita kawinkan indukan sapi kita. Jadi kita berusaha untuk mentreatmentnya secara menyapih anaknya supaya kembali dia produktif ya. Ini sudah umur 200 hari. Jadi update kita ini adalah perawatan anak sapi kita, pedetan kita yang sudah berumur 200 hari, supaya kita induknya tidak terlalu kurus dan kita bisa kembali bisa memproduksi pedetan, tentunya supaya lebih lagi subur reproduksinya. Jadi kita taruh di luar indukannya ya, seperti itu sahabatku. Jadi kita di sini breedingnya sangat sederhana di kandang reot kita ini. Jadi untuk kita bisa menyapihnya, kita pindah tempat induknya, kita taruh pedetan kita di sana. Jadi kalau pedetan kita taruh di luar itu berbahaya karena dia tuh belum bisa bawa tali ya. Jadi lebih baik dan lebih aman indukannya kita ditaruh di luar seperti itu sahabat. Nah, induknya di bawah. Jadi kalau kita breeding harus selalu memperhatikan reproduksi induknya, fase-fase birahinya. Tentunya untuk kita sebagai pemula harusnya
selalu ingin berbagi informasi. Ya, kita taruh sini ya. Ini makannya. Nah, ini kita taruh di luar, dia tuh sampai bebas makan ya. Dia bebas makan apapun yang dia mau. Tentunya yang ada di sini. Jadi walaupun di bawah kandangnya dia mau ya. Padahal di sana tuh tentunya tercium bau kotoran sapi itu ya. Tapi dia tuh sekitar di sini dia mau makan. Jadi teman-temanku, kita usahakan untuk selalu bisa merawat indukan kita, apalagi kalau kita breeding untuk mendapatkan hasil pendetaan itu memang kita harus pantau terus indukannya supaya indukannya bisa kita kawinkan lagi. Tentunya itu adalah tugas kita breeding, itu lebihnya kalau kita berbeda dengan penggemukan. Kalau penggemukan kita harus memberikan obat cacing dan vitamin dan juga memberikan pakan, tapi kalau indukan seperti ini kita harus memantau terus perkembangan dari reproduksinya supaya kita tidak terlalu lama menunggu pendetaan yang akan lahir selanjutnya. Jadi ini sudah 5 ekor ya melahirkan. Nah, seperti ini penampakannya kalau sapinya di luar ya. Ini dia nih kita gembalakan di luar supaya dia tuh bebas, merasa senang juga ya. Dia tuh artinya dia happy. Nanti sudah hilang sudah dia tuh happy, mungkin dia tuh reproduksinya kembali normal, tentunya tidak stres lagi ya. Kalau sapi itu setiap hari kita taruh di dalam kandang itu stres ya, makanya kita harus menghindari stresnya itu kadang-kadang kita keluarkan. Nah, walaupun seperti itu banyak teman-teman yang selalu mengandangkan ya, tapi tergantung proses dari di dalam reproduksi sapi itu kan berbeda-beda. Jadi walaupun sapinya dikandangkan, tentunya kita harus selalu menyediakan asupan gizi, pakan yang cukup. Nah, itu yang pentingnya walaupun setiap hari di dalam kandang. Nah, sekarang ini kita di luar biar dia tuh juga bisa mendapatkan sinar matahari dan tentunya juga bisa membersihkan kandang di tempat ini ya. Nah, seperti ini jadinya dia tuh bersih kandang. Jadi seperti itu. Kalau mungkin ada lahan kosong untuk membersihkan lahan-lahan yang banyak ada tumbuh seperti ini, bisa kita gembalakan sapinya. Tentunya harus waspada dengan ada kayu-kayunya biar tidak terjerat talinya dan itu membahayakan sapi kita. Oke, itu dulu informasi update kita untuk anak sapi kita yang berumur 200 hari. Kita usahakan sapi supaya indukannya cepat kembali berproduksi. Tentunya ini adalah risiko kita breeding, semakin lama jarak dari lahir sampai kita kawinkan itu seperti itu ya, kita akan selama itu kita akan merugi ya. Kalau sampai lebih cepat itu kan lebih bagus, karena kita breeding itu ingin mendapatkan hasil pendetaan. Kalau semakin lama kan semakin kosong bulan-bulan gitu, jadi kita tuh waktu kita terbuang, tidak ada hasil, tidak ada upah kita mencari rumput. Nah, seperti itu sahabatku informasi yang bisa kita bagikan. Semoga sahabatku semua ya ada biawak ya. Bisa ada biawak mencari ayam. Woi, bisa begitu ya. Lihat ya. Lihat enggak? Itu biawaknya biasa makan ayam. Kalau ada biawak di sini pasti telur-telur ular itu dimakan ya. Kalau lihat biawaknya. Besar seperti itu. Yo, biasanya. Itu biawak. Besar biawaknya. Kalau di sini banyak alu. Sama seperti kobra kelihatan. Yo, kalau berdiri ya. Wah. Ini kalau ada ayam kecil dimakan. Nah, seperti itu sahabatku. Di kandang kita ini ada predator ayam. Karena tempat sini ini ya tempatnya seperti ini. Gelap. Ini jalan-jalan. Seperti komodo ya. Jalan ya sana. Dia tuh mencari makan. Kalau ada telur ayam dimakan, apalagi telur ular. Makanya kalau ada di sini biarkan dia tuh berkembang, karena kita takutkan ada telur ular kobra tuh dia yang makan ya. Tapi kalau ayam itu bahayanya, makanya kalau kita pelihara ayam ini harus kita jaring, pakai jaring.
Dia tuh belum melihat kita ya. Kalau dia tuh pasti dia kabur. Nah, ini kita sembunyi di belakang sapi. Ya. Oh. Masa kelihatan ya. Di sana. Di sana ada biawak yang mencari ayam. Oke sahabatku, mungkin itu dulu informasi yang kita bisa bagikan. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat. Selamat hari beli, sampai jumpa.